Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Bonita Hirza, Magister Pendidikan, dan Bapak Muslimin, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah kajian matematika SMA. Sebelumnya, perkenalkan, saya Indri Diansari, NIM 332017-013. Saya mahasiswi aktif Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi integral. Berdasarkan peta konsep, ada 5 submateri yang akan saya jelaskan. Yang pertama, definisi integral. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita harus mengetahui apa itu definisi integral. Jika f(x) adalah fungsi yang bersifat f inverse x sama dengan fx, maka fx merupakan antiturunan atau antidiferensial atau integral dari fx. Integral disimbolkan dengan simbol sebagai berikut. Sehingga integral dari fungsi fx terhadap peubah x dapat dituliskan integral fx dx. Yang kedua, integral tak tentu. Integral tak tentu ada 3 pembahasan, yaitu 1. Pengertian integral tak tentu. Pengintegralan dari bentuk integral fx dx dinamakan sebagai integral tak tentu dari fungsi fx terhadap x. Rumus: integral fx dx sama dengan f besar fx plus c. Keterangan: fx adalah integral. Fx dengan f besar adalah fungsi integral. X adalah variabel integral, C konstanta integral. 2. Integral tak tentu fungsi aljabar. Rumus: integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. N adalah bilangan real, n tidak sama dengan min 1. Contoh soal. Hitung integral berikut. Integral 3x plus 2 pangkat 2 dx. Cara menyelesaikannya dengan yang pertama itu, kita cari pemfaktoran dari 3x plus 2 pangkat 2, yaitu integral 9x pangkat 2 plus 12x plus 4 dx. Kemudian pangkat kita tambah dengan 1 dan 9 itu artinya 9 per 1. Jadi kita juga tambahkan dengan yang dipangkat tadi. Jadi kita dapatkan 9 per 2 plus 1 x 2 plus 1 ditambah 12 itu sama 12 per 1 plus 1 x 1 plus 1 plus karena 4 tidak ada variabel x, jadi kita tulis 4x plus c sama dengan kita dapatkan 9 per 3 x pangkat 3 plus 12 per 2 x pangkat 2 plus 4x plus c. Jadi kita dapatkan integral 3x plus 2 pangkat 2 dx adalah 9 per 3 x pangkat 3 plus 12 per 2 x pangkat 2 plus 4x plus c. Adapun sifat-sifat pengintegralan fungsi. 1. Jika k merupakan suatu konstanta, maka integral k dx sama dengan kx plus c dikali c adalah konstanta.
2. Jika f(x) adalah suatu fungsi yang terintegralkan dan k adalah konstanta, maka integral k dikali f(x) dx sama dengan k integral f(x). 3. Jika f(x) dan gx adalah fungsi-fungsi terintegralkan, maka integral f(x) plus minus gx dx sama dengan integral f(x) dx plus minus gx dx. 3. Integral tak tentu fungsi trigonometri. Tabel turunan fungsi-fungsi trigonometri ada 6. 1. Sin x maka turunannya cos x. 2. Cos x maka turunannya min sin x. 3. Tan x maka turunannya sekan pangkat 2x. 4. Konstan x maka turunannya min cosec pangkat 2x. 5. Sekan x maka turunannya tangan x dikali sekan x. 6. Kosekan x maka turunannya min konstan x dikali kosekan x. Rumus integral tak tentu dari fungsi-fungsi trigonometri. Ada 6. A. Integral cos x dx sama dengan sin x plus c. B. Integral sin x dx sama dengan min cos x plus c. C. Integral cos buka kurung ax plus b tutup kurung dx sama dengan 1/a sin buka kurung ax plus b tutup kurung plus c. D. Integral sin buka kurung ax plus b tutup kurung dx sama dengan min 1/a cos buka kurung ax plus b tutup kurung plus c. E. Integral sin pangkat n x dx sama dengan min 1/n sin pangkat n min 1 dikali cos x plus n min 1/n integral sin pangkat n min 2 x dx. F. Integral cos pangkat n x dx sama dengan 1/n cos pangkat n min 1 dikali sin x plus n min 1/n integral cos n min 2 x dx. Yang ketiga, integral tentu. Jika integral f(x) dx sama dengan f(x) plus c, maka integral dengan batas bawah a, batas atas b, f(x) dx sama dengan buka kurung f(x) tutup kurung dengan batas bawah a, batas atas b sama dengan fb dikurang fa. Keterangan a adalah batas bawah pengintegralan, b adalah batas atas pengintegralan, fx adalah fungsi integralan atau turunan pertama dari fx. Adapun sifat-sifat integral tentu. 1. Integral dengan batas bawah a, batas atas b, k dikali fx dx sama dengan k dikali integral dengan batas bawah a, batas atas b, fx dx. 2. Integral dengan batas bawah a, batas atas b, fx plus minus gx
dx sama dengan integral dengan batas bawah A, batas atas B, fx plus integral dengan batas bawah A, batas atas B, gx dx. Yang keempat, pengintegralan beberapa fungsi. Pengintegralan beberapa fungsi ada dua pembahasan, yaitu 1. Integral dengan cara substitusi. Jika X merupakan suatu fungsi yang dapat diturunkan atau diferensial dan R adalah suatu bilangan rasional tak nol, maka integral UX pangkat R U inverse X dx sama dengan 1 per R plus 1 UX R plus 1 plus C, dengan C adalah konstanta dan R tidak sama dengan min 1. 2. Integral parsial. Jika UX dan VX fungsi-fungsi yang dapat didiferensialkan, maka integral UdV sama dengan UV dikurang integral V du. Yang kelima, menghitung luas daerah dan volume benda putar dengan menggunakan integral. Ada dua pembahasan, yaitu 1. Luas daerah. A. Luas daerah R pada interval A kurang dari sama dengan X, X kurang dari sama dengan B, terletak di antara kurva fx dan sumbu x, y sama dengan 0. Kurva terletak di atas sumbu x, fx lebih besar sama dengan 0. Dengan rumus LR sama dengan integral dengan batas bawah A, batas atas B, fx dx. Gambar seperti di samping berikut. B. Luas daerah S pada interval A kurang dari sama dengan X, X kurang dari sama dengan B, terletak di antara kurva fx dan sumbu x, y sama dengan 0. Kurva terletak di bawah sumbu x, fx lebih kecil sama dengan 0. Rumus LS sama dengan min integral dengan batas bawah A, batas atas B, fx dx. Gambar seperti berikut. C. Luas daerah U pada interval A kurang dari sama dengan X, X kurang dari sama dengan B, terletak di antara kurva fx dan gx dengan fx lebih besar sama dengan gx. Rumus LU sama dengan integral dengan batas bawah A, batas atas B, fx dx min integral dengan batas bawah A, batas atas B, gx dx sama dengan integral dengan batas bawah A, batas atas B, fx min gx dx. Gambar seperti berikut. 2. Volume benda putar. A. Volume benda putar mengelilingi sumbu X. Jika daerah R adalah daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan fx, sumbu X garis X sama dengan A, dengan garis X sama dengan B, dengan A kurang dari B, jika daerah R diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat, maka volume benda putar tersebut
dengan rumus sebagai berikut dan gambar yang sudah tertera. B. Volume benda putar mengelilingi sumbu Y. Jika daerah S adalah daerah yang dibatasi kurva X sama dengan FY, sumbu Y, garis Y sama dengan A, dan garis Y sama dengan B, dengan A kurang dari B, jika daerah S diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat, maka volume benda putar tersebut, rumusnya seperti berikut, dan gambarnya yang sudah tertera. C. Volume benda putar antara dua kurva. Jika daerah T dibatasi oleh kurva Fx dan Gx dengan nilai mutlak Fx lebih besar sama dengan Gx nilai mutlak pada interval diputar mengelilingi sumbu X sebesar 360 derajat, maka volume benda putar tersebut menggunakan rumus seperti berikut. Dan gambarnya yang ada. Jika daerah U dibatasi oleh kurva FY dan GY dengan nilai mutlak FY, nilai mutlak GY pada interval A, B diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat, maka volume benda putar tersebut dengan rumus seperti berikut. Gambarnya seperti berikut. Demikianlah penjelasan saya mengenai materi integral. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.